Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Regulasi Logistik, dan pembahasan kita adalah freight forwarding. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Risma Nusa Saputri, dan rekan saya Ensan Apriani dan Kesatria Bima Sakti. Lalu pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama definisi, yang kedua adalah kategori freight forwarder di Indonesia, yang ketiga adalah pengelompokan freight forwarding, yang keempat adalah contoh freight forwarding di Indonesia yaitu delivery. Yang pertama yaitu definisi. Three-part logistik atau disingkat dengan T3PL atau TPL dalam logistik dan manajemen rantai pasok memiliki definisi sebagai penyedia jasa logistik pihak ketiga oleh organisasi untuk melakukan outsourcing elemen distribusi, pergudangan, dan layanan pemenuhannya. Untuk memenuhi permintaan dan persyaratan layanan pengiriman, maka forwarding merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang di satu tujuan ke tujuan lain dengan menggunakan satu atau beberapa operator, atau secara keseluruhan freight forwarding bisa berfungsi sebagai ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL, pelayanan jasa, jasa kebapedanan, bahkan pengiriman door to door. Lalu orang atau badan yang melakukan pekerjaan forwarding adalah usaha transportasi forwarding tersebut. Kegiatan ini termasuk penerimaan, penyiapan, sortisasi, lalu pengepakan, pengukuran, penimbangan, dan lain-lain. Forwarding yaitu seorang atau suatu badan hukum yang melakukan pemerintah pengiriman barang atau muatan dari satu atau beberapa orang memiliki barang yang dikumpulkan jadi satu, lalu tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan transportasi tersebut. Lalu di sini kita memiliki kategori freight forwarding di Indonesia. Yang pertama yaitu forwarder internasional, yaitu kelas A, lalu forwarding domestik atau regional diklasifikasi dengan kelas B. Lalu yang ketiga yaitu forwarder lokal, klasifikasinya adalah kelas C. Dari ketiga kategori tersebut dibagi oleh INFA atau GAPEXI, yaitu pendekatan dari Gabungan Forwarding dan Ekspedisi Indonesia atau Indonesia National Forwarding yang terdaftar pada asosiasi tersebut, dan akan melalui golongan kelas A seluruhnya, tetapi terbagi 3 kategori seperti yang disebutkan. Lalu pembagian klasifikasi tersebut adalah atas dasar daerah operasional, pengalaman kerja perusahaan dan mitra perusahaan di luar negeri, serta beberapa kriteria lainnya. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Pengelompokan freight forwarder dalam kegiatannya dibagi dalam 2 jenis golongan, yaitu operasional. Yang pertama operasional, yang kedua sarana angkutan. Operasional merupakan pengirim barang oleh para forwarder hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka, yaitu dengan melihat bentuk, kemasan, berat, dan isi barang yang bersangkutan. Lalu ada sarana angkutan atau angkutan. Jenis forwarder yang termasuk pada jenis golongan atau jenis ini adalah 1. Sea freight forwarder, 2. Air freight forwarder, 3. Rail and inland freight forwarder, 4. Combined transport operator. Menurut letaknya, Indonesia berada di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa, serta Samudra Pasifik dan Hindia. Sebuah posisi strategis yang berada dalam jalur pelayaran antar benua. Melalui Selat Malaka ke India, Indonesia dan Tiongkok menjadi jalur sutra laut. Untuk itu, dalam prosesnya impor dan ekspor ini mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya yaitu 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat yang dihasilkan dalam negeri, 2. Memperluas produk di dalam negeri, 3. Memperoleh bahan baku, 4. Membuka lapangan pekerjaan.
Impor dan ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Untuk impor barang berskala besar umumnya membutuhkan campur tangan bea cukai di negara importir maupun eksportir. Delivery melayani jasa pengurusan custom clearance untuk pengiriman laut dan darat dalam waktu cepat dan didukung oleh personil yang profesional. Delivery telah menjadi partner ratusan customer yang mempercayakan pengiriman kargo mereka, termasuk perusahaan internasional, eksportir, importir, grosir, pengecer, individu, swasta, serta toko online. Dilanjut dengan teman saya Bima. Contoh freight forwarding, seperti yang disebutkan sedikit sama teman saya tadi tentang delivery. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai delivery itu sendiri, salah satu freight forwarder di Indonesia. Dengan layanan antar kota freight forwarder Indonesia, Delivery sebagai perusahaan ternama adalah solusi sempurna untuk pelanggan bisnis yang memiliki barang dan ingin mengirimkannya dari pelabuhan ke gudang. Setelah beberapa menit memesan, jasa forwarder di aplikasi atau aplikasi web, customer dapat memantau barang tanpa berada di pelabuhan. Selain itu, Delivery menyediakan layanan pelanggan 24/7 atau setiap harinya 24 jam yang selalu mendukung pengiriman dan memastikan bahwa barang akan tiba tepat waktu. Delivery menawarkan biaya pengiriman kompetitif di antara penyedia jasa forwarder Indonesia yang bisa diketahui langsung oleh pelanggan dari aplikasi terbaru 2021 Delivery di Google Play, Android, dan App Store di Apple. Pengambilan dan pengiriman barang yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Sebagai marketplace, Delivery menghubungkan pelanggan bisnis dan individu dengan pengemudi yang terlatih untuk menyediakan layanan dengan terpercaya dan menjangkau sesuai dengan standar delivery. Saat ini, Delivery melayani pelanggan bisnis dan individu di Bangkok, Jabodetabek, Bandung, Manila, dan segera hadir di lebih banyak wilayah lainnya. Sejalan dengan permintaan yang semakin meningkat, Delivery juga terus merekrut pemilik mobil box dan bekerja sama dengan perusahaan truk untuk bergabung dengan platform Delivery itu sendiri. Setelah melewati proses administrasi, Delivery akan memberikan tes dan pelatihan kepada mitra pengemudi. Hanya pengemudi yang berhasil melewati tes dan pelatihan yang dapat mengambil dan memenuhi pesanan pelanggan Delivery. Jadi Delivery ini kayak yang udah terpercayalah pengemudinya, jadi nggak ada crash. Lanjut ke pilihan kendaraan dalam Delivery ini. Jika barang itu berat maka pilih fuso berat. Jika barang itu nggak terlalu berat bisa milih fuso ringan, dan jika barang itu kayak yang nggak terlalu berat banget lah bisa milih ankle box atau ankle bag. Kayak mau ngirim motor gitu mungkin pakai ankle box atau ankle bag, tapi kalau mau ngirim barang yang bebannya lebih dari 100 kilo ke atas mungkin bisa ke fuso ringan. Kalau barangnya lebih dari 1 ton atau 500 kilo ke atas bisa milih fuso berat sesuai keinginan dan sesuai barang yang akan diantar. Dan harganya sendiri ini kita yang ada di Jabodetabek, Surabaya, dan juga Bandung. Next-nya ada di, bentuk aplikasi Delivery itu sendiri seperti ini ya, warna hijau. Dan juga ini kita ambil case-nya dari barang tersebut dijemput di Malang dan juga tujuannya ada di Bandung. Jaraknya seperti ada di PowerPoint, termasuk deliver bensin, tol dan parkir, asuransi kargo sekitar 6 juta. Tapi setahu saya kalau perusahaan gini tuh dia kayak kita tuh menawarkan mau asuransi atau enggak. Nah, jemputnya itu bisa langsung ke rumah. Mungkin itu saja tentang Delivery. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu guys.